Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ya. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kas kecil atau petty cash. Nah, apa yang dimaksud dengan kas? Kas adalah suatu alat pembayaran yang tersedia dengan segera dan digunakan untuk membiayai semua kegiatan perusahaan. Nah, untuk kas ini bisa terdiri dari uang tunai, bisa terdiri dari demand deposit, bisa berupa giro atau beliat giro yang jatuh tempo atau instrumen lain yang diterima yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Kemudian karakteristiknya sebagai yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran, yang pertama adalah mudah dipindah tangankan. Jadi mudah dipindah tangankan. Kemudian di dalam alat itu tidak ada identitas dari si pemilik. Nah, karena tidak ada identitas dari si pemilik, maka di sini perlu adanya pengendalian secara internal. Jadi mulai dari perencanaan adanya cash flow, baik dari penerimaan maupun pengeluaran kas. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana pengendalian dari kas kecil melalui kas kecil, atau kita membuat adanya laporan rekonsiliasi bank. Ya, nanti kita akan belajar itu. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang kas kecil atau petty cash ya. Petty cash. Nah, sistem pencatatan yang digunakan, kenapa dikatakan kas kecil? Karena ini kas itu digunakan untuk membiayai keperluan yang jumlahnya kecil atau sedikit. Kalau yang digunakan untuk membayar pengeluaran yang besar itu kita gunakan yang kas yang besar istilahnya, tapi hanya berupa kas. Tapi kalau yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang relatif kecil, maka dibuka rekening baru, yaitu rekening kas kecil atau petty cash. Nah, sistem pencatatannya di sini ada dua macam sistem. Yang pertama adalah sistem impress fund system atau sistem dana tetap. Artinya nanti pada saat itu ada pengisian, biasanya kan awal ada pengisian dana kas kecil ya. Kemudian nanti akhir ada pengisian kembali dana kas kecil. Nah, kalau sistem dana tetap, maka pada saat pengisian kembali jumlahnya tetap sama seperti saldonya sama pada saat pengisian dana kas kecil awal. Nah, itu yang dana tetap. Kalau yang kedua, di sini ada dana fluktuasi atau fluctuation system. Nah, kalau yang fluktuasi berarti nanti setelah pengisian kembali dana kas kecil jumlahnya fluktuasi, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Jadi nanti fluktuasi, atau bisa juga sama seperti dana awal ya. Jadi untuk yang sistem fluktuasi ini disesuaikan, untuk pengisian kembalinya disesuaikan dengan kebutuhan. Kira-kira bulan depan itu akan atau misalnya kira-kira hari ini akan melakukan pembayaran yang banyak, mengeluarkan pengeluaran yang banyak, maka bisa pada saat pengisian itu jumlahnya lebih besar ya, jadi itu dari dana awal. Ini adalah sistemnya. Kemudian, nah ini contohnya perbedaan pembukuan antara dana kas kecil dengan fluktuasi. Di sini ada intinya itu ada 3 pencatatan. Yang pertama pada saat pembentukan kas kecil, yang kedua pada saat pemakaian, dan yang ketiga adalah penggantian atau pengisian kembali dengan dana kas kecil. Ini itu. Pada saat pembentukan kas kecil ya, baik dana tetap maupun dana fluktuasi jumlahnya sama.
Itu pembentukan kas kecil. Pertama kali dibentuk itu zonanya adalah kas kecil pada kas atau bank. Itu kalau kas itu kalau menggunakan uang kas, pada bank kalau menggunakan bank ya. Jadi pada saat pembentukan kas kecil, baik dana tetap maupun dana fluktuasi zonanya sama. Kemudian zona yang kedua pada saat pemakaian kas kecil, ini yang letak perbedaan antara dana impres dengan fluktuasi, letak perbedaan di sini. Pada saat yang kedua, pemakaian kas kecil pada dana tetap itu pada saat pemakaian itu tidak ada jurnal. Nah, ini tidak ada jurnal. Jadi hanya mengumpulkan bukti-bukti transaksi saja, tidak perlu di jurnal. Kemudian kalau yang dana fluktuasi di jurnal beban pada kas kecil. Ya, jadi perbedaannya kalau pada saat pemakaian, kalau dana tetap itu tidak perlu membuat jurnal tapi hanya mengumpulkan bukti-bukti transaksi. Tapi kalau yang dana fluktuasi di jurnal dengan jurnal beban pada kas kecil. Kemudian yang ketiga pada saat penggantian atau pengisian kembali, ini juga berbeda ya. Nah, pada saat pengisian kembali pada dana tetap atau impres di jurnal beban pada kas atau bank. Kenapa? Karena tadi kan pada saat pemakaian itu tidak mencatat beban. Nah, beban itu dicatat pada saat penggantian atau pengisian kembali dana kas kecil. Sedangkan pada dana sistem dana fluktuasi pada saat pengisian kembali maka di jurnal kas kecil pada kas. Nah, jumlahnya bedanya di sini. Kalau yang dana tetap pada saat pengisian kembali jumlahnya adalah sama seperti semuanya adalah sebesar jumlah yang dikeluarkan, sehingga dengan harapan pada saat pengisian kembali itu jumlah misalkan selama 1 bulan itu mengeluarkan 1 juta. Nah, pada saat pengisian kembali itu juga mengeluarkan 1 juta sehingga nanti jumlahnya sama sebesar saldo awal. Tapi yang dana fluktuasi karena jumlahnya itu berubah-ubah ya, bisa lebih besar, bisa sama, bisa lebih kecil dari dana awal, maka jumlahnya nanti di sini tergantung dari kesepakatan kesepakatan dari kantor itu, apakah pada saat pengisian kembali itu diisi lebih besar atau lebih kecil atau sama seperti dana awal. Nah, ini perbedaan antara pembukuan antara dana tetap dengan dana fluktuasi. Kemudian nah di sini ada soal ya. Soal ini penentuan untuk menentukan jumlah kas kecil adalah 7,5 juta. Jadi adalah pembentukan dana kas kecil 7,5 juta. Kemudian dengan menarik cek dari bank ya. Kemudian itu ada beberapa transaksi, mulai dari membayar konsumsi rapat, kemudian membayar honor tenaga tetap, membayar biaya transportasi, biaya pemeliharaan, biaya langganan koran, dan beban perlengkapan kantor. Nah, di sini ada beberapa dari dana kas kecil tadi 7,5 juta. Kemudian ada beberapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan selama bulan tersebut, itu bulan Desember. Nah, kemudian permintaannya adalah membuat jurnal yang diperlukan dengan sistem yang digunakan adalah baik sistem impres dan sistem fluktuasi. Nah, jadi tugas kalian adalah, kali ini kan saya belum membuat jurnalnya. Jadi tugas kalian adalah buatlah jurnal yang diperlukan baik dana tetap maupun dana fluktuasi. Jurnalnya cara membuat jurnal sudah saya tunjukkan di sebelum materi hari ini. Nah, dengan ini adalah ada contoh bagaimana cara membuat jurnal
baik dengan sistem impres maupun dengan fluktuasi. Soalnya tadi dengan cara seperti ini, jadi jelas ya. Demikian penjelasan mengenai dana kas kecil, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.